Aina itu harusnya bersyukur. Yoyo ini dari keluarga terpandang, mau menikah sama perempuan kampung. Aku datang ke sini mau melamarmu. Gus Afif datang ke sini lamar aku bersama Kiai dan Bu Nyai. Tapi insya Allah aku janji Aina, aku akan datang sebelum Syawal. Gimana kalau kita curi HP-nya Aina, terus hubungin Gus Afif? Kamu jangan ganggu-ganggu Aina terus. Dia kan udah mau menikah sama Jojo. Tolong bilang Aina bahwa saya akan kesana sekarang dan akan menemuinya. Assalamualaikum. Gus sampai narap ngendi, Gus? Aku mau pergi ke Purwodadi. Aku harus pergi secepatnya ke sana. Aku minta tolong sama kamu buat sampein ke Abah sama Umi bahwa aku pergi ke sana. Gus, aku melu. Enggak, jangan. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Gus, kalau sampai Gus Afif sampai rumah kita duluan, bisa hancur semua rencana kita, Bu. Lah emang kalau dari Magelang ke Purwodadi itu berapa lama? Ya, 3 jam. 3 jam. Dari sini kan cuma 2 jam, Pak. Oh, Berarti oh. bisa kita, Pak. Iya, Sampai iya, duluan aja. iya, iya. Cepet. Aduh. Ayo. Pak, kok cepet Pak. Nanti keduluan Gus Afif bikin. Kok malah diam aja sih, Pak? Bu, Cepet dong. Kok malah menang itu loh, ah? Kok diinjak gasnya itu, diinjak. itu udah aku injek pedalnya tuh, malah nginjek balik tuh, lihat tuh. Gimana nih, Pak? Iya, enggak gimana-gimana. Ya kamu sih nggak sabaran tuh jadi macet tuh. Kacau nih, Pak. Kacau ini. Oh ya lebih kacau bapak, ibu kan tahu kalau bapak stres tuh ya kebelet pipis kayak sekarang ini. Bu, cari toilet umum dulu yuk. Enak aja, nggak mau Ibu. Nanti keduluan Afif gimana? Wah. Ayo. Ya. Cinta bukan kesempatan, terlahir dari rasa debar. Di beningnya mataku ini, aku menyimpan wajahmu. Cinta bukanlah senja yang nyaman untuk dinantikan. Tak bisa ku merampungkan, harus sabar tanpa kesudahan. Aku dan kamu bagai sang surya, selalu dirindukan pagi hari. Kamu selalu dalam keindahan, ada harga yang harus kita tebus. Semesta kasihan meliharaku, bertubi-tubi Tuhan mengujiku. Namun aku percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Ada. Ini. Terus kita kudu piye, Pak? Ya. Bagaimana caranya si Afif? Bapak ini kenapa sih kok ngene-ngene? Ini dari tadi, Bu. Bagaimana caranya supaya si Afif tidak ketemu si Aina? Nyemprot bisa sih. Ini kan aku kebelet dari tadi, Ibu sih. Aku nggak sempat ke toilet, paksa-paksa pulang. Gimana caranya, Pak? Ya itu, kan yang punya ide-ide brilian kan Ibu. Ibu nih, ampun Ibu, maaf Bu, daripada kebobolan di sini ya. Bapak kebelet, Ibu pikirin aja dulu. Sebentar Ibu. Bapak mau kemana sebentar, sih? ini loh, kebelet. Ibu. Bu. Baju lebarannya Arifah mana? Udah ada.
Di dalam. Tika mana? Lagi keluar mau itu loh. Apa sih? Bukber sama teman-temannya. Kenapa sih, Bu? Pak. Kenapa sih, Bu? Aman. Iya. Ibu punya Edi. Aina! 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 Mana sih anak itu? Aina! Mana sih dia? Mana sih, Bu? Aina! Aduh. Apa, Bude? Tolongin Bude, Dok. Kenapa? Pak Demo. Kenapa, Pak De? Nggak tahu. Tolongin Bu. Pak De di mana? Pak De di mana? Di mobil. Ayo. Aduh, gimana ini, Pak? Oh, astagfirullahaladzim, Pak De. Pak De, ya Allah. Pak De kenapa, Pak De? Pak De. Bude, ini Pak De kenapa bisa jadi kayak gini? Bude nggak tahu. Tadi itu di jalan bilang capek. Katanya mau istirahat. Bude paksa nyetir, tapi kok malah kayak gini, Pak? Pade, Bapak. Pade, Pade apa yang dirasain, Pade? Apa yang sakit, Pade? Pade, apa yang sakit, Pade? Pade. Pade. Aduh, ini siapa, teman? Oh, Hati kan. Halo? Pade. Kamu di mana, Dok? Ini, Pak, bapakmu tiba-tiba sakit, kamu pulang, Dok. Ibu mau bawa ke rumah sakit. Kamu cepat pulang ya. Iya, oh mau ikut ya? Iya kalau gitu tak tungguin ya, Dok, cepat ya. Bu, ada temennya Arifah. Arifah minta tolong buat anterin Bapak ke rumah sakit. Ya wes, Aina tolong temenin Arifah ya, bawa Pak Demu ya. Tapi Bude, ini Aina lagi nungguin Gus Afif. Kamu ini kok masih malah mikirin Gus Afif? Lihat Pak Demu udah kayak gitu. Masa kamu tega Aina sama Bude? Kamu ini gimana sih? Nanti kalau nggak ketolong gimana Pak Demu? Tapi Bude nunggu Atika. Apa? Oh iya, aku tak latihan sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bertemu dengan Aina? Ainanya nggak mau tuh ketemu sama kamu. Pulang aja ya. Boleh saya mendengar langsung dari Aina? Oh ya nggak boleh, kan Ainanya nggak mau ketemu sama kamu. Aina itu kan mencintai Jojo. Makanya dia meninggalkan kamu, menerima lamaran Jojo kan gitu. Makanya pulang aja ya. Mohon maaf Bude, tapi saya rasa Aina bukan orang yang seperti itu Bude. Oh ya maaf juga kalau gitu. Kalau umpamanya kamu percaya, nggak percaya, ya urusan kamu, bukan urusan saya. Kalau begitu boleh saya mendengar dari mulut Aina langsung, Bude. Kan udah dibilang, Ainanya ndak mau ketemu sama kamu. Silakan pulang, ya. Bude. Aina, kamu udah berjanji akan menunggu aku, Aina. Kenapa kamu ingkari janji itu, Aina? Apakah bisa perasaan kamu berubah secepat itu, Aina? Bude. Bude. Astagfirullah. Apa meneh? Aku mohon tolong izinkan aku untuk bertemu sama Aina dan meminta penjelasan langsung dari Aina, Bude. Aku minta tolong sama Bude sekali aja, Bude. Ampun, ndak krungu tah. Dari tadi saya ngomong udah berapa kali sih? Ainanya ndak mau ketemu sama kamu. Makanya silakan pulang. Saya udah berapa kali ngomong, jangan bikin keributan di sini ya. Kamu ini kan anaknya Kiai ya? Iya kan? Harusnya punya aturan dong. Kan kamu namu ke rumah orang, orangnya ndak mau ketemu kok. Ngeyel. Gimana sih?
Halo, Bu. Halo, Fah. Cepet dong boleh. Oma wis aman, ya. Bawa bapakmu nanti malah kesuwen di situ. Waduh, ibu bayar lagi nanti mahal. Ah, ya. Hati-hati ya. Oh iya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Cari ibumu apa? Keadaan sudah aman. Syukurlah. Bapak yo capek pura-pura stroke, Ndok. Wes menyon lagi, Pak. Cocok. Nanti aja. Aman dah. Loh, Pak De, udah sembuh? Aina. Oh iya nih. Alhamdulillah, Ndok. Tiba-tiba aja Pak De sembuh. Allah memang maha baik. Ini pasti berkat doa Budemu sama Arifah, ya. Jadi nggak usah diperiksa lagi. Memang ada stroke ringan yang bisa sembuh sendiri dalam beberapa jam. Nah, pasti saya kena yang itu, yang ringan. Yuk, pulang. Yuk. Pulang. Makasih ya, Bu. Ayo. Makasih ya, Sus. Ayo, Ndok. Aina itu mencintai Jojo. Makanya dia meninggalkan kamu dan menerima lamarannya Jojo. Bu. Assalamualaikum. Loh, lah kok wis mulai? Gak situ dirawat ah? Alhamdulillah, stroke-nya ringan. Jadi bisa langsung pulang ya, Pak? Iya. Oh, aduh. Alhamdulillah ya, Pak. Wong ibu wis khawatir banget, suwedi Bu Pak tadi, Pak. Bude, Atika mana? Tadi katanya Bude mau nyusul sama Atika ke rumah sakit. Makanya ikut ah. Gak bisa diandalin anak itu. Udah ibu bel-bel. Malah ndak datang sampai sekarang ndak ada. Terus Bude, tadi Gus Afif datang nggak? Datang nggak Bude? Ndak tuh? Enggak. Ndak. Makanya tak lawong dikandani wong tuwek, ndak ada yang bisa diharapkan dari lelaki semacam itu ya Pak. Wong janji-janji palsu tok. Janji-janji manis tak pernah ditepati. Wah. Gus Afif pasti datang. Gus Afif nggak mungkin ingkar janjinya. Gus Afif pasti datang kok. Mungkin sebentar lagi. Alah, ini buktinya dia ndak datang. Terus kamu tetap percaya sama dia. Aku punya hadiah kecil buat kamu. Terima, Aina. Tapi insya Allah aku janji, Aina. Aku akan datang sebelum Syawal. Aku ingin saat bulan Syawal kita sudah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sebulan penuh hamba melaksanakan puasa sesuai perintah. Dan besok hari kemenangan tiba. 1 Syawal. Hari yang aku tunggu. Bukan hanya sebagai kemenangan untuk melawan hawa nafsu.
Tapi juga hari di mana Gus Afif berjanji untuk datang dan melamar aku. Tapi kenapa ya Allah? Kenapa Gus Afif gak datang juga? Berilah petunjukmu ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini bertepatan dengan 1 Syawal. Kita memasuki hari yang sangat membahagiakan. Kita patut mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam menyambut Idul Fitri ini. Dalam hadis Al-Bukhari diriwayatkan. Abah, maafin Umi ya. Ya, Abah juga minta maaf ya. Abah, maafin Asik, Bah. Abah juga minta maaf sama kamu ya. Mi, maafin Asik. Maafin Afif ya, Bah. Mi. Eyang maafin aku ya. Salim dulu sama Eyang. Maafin aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay. Cobain deh kuenya. Enak tau. Apa sing diaduk apa? Iya, Bude. Aina. Cok lali lo. Sama janjimu. Ingat ndak? Lek Afif nggak teko sampai Syawal, berarti harus nerima lamarnya Mas Yoyo. Oh. Lah saiki kan udah masuk Syawal tah. Bude, maaf. Tapi Aina minta waktu sehari aja. Aina mau ke pesantren. Aina mau tanya langsung ke Gus Afif. Kenapa Gus Afif nggak datang?
Aina tuh yakin pasti terjadi sesuatu sama Gus Afif. Lo kok gitu sih? Nggak bisa dong, yang namanya janji ya janji. Aina mohon Bude, Aina minta kesempatan sekali aja. Aina pengen langsung tanya sama Gus Afif. Rungokno budemu ya. Awang nikah aja belum kok. Udah janji-janji, terus gak ditepati. Lo pemenang nanti. Kalau udah nikah, apa kamu mau ta? Saben dino dikei mangan juan sitok aja. Mau kamu, he? Ki Pak, ponakanmu ki. Aina, dengerin budemu. Kamu itu kalau jadi perempuan yang mesti bisa jaga kehormatan. Kok terlihat banget ngarep gitu loh. Kok yang nggak ada laki-laki lain belas saja. Bolak-balik Ovaf Afif, Ovaf Afif, Ovaf Afif. Kamu mau bikin malu Pak De sama Bude, hah? Sekarang kamu harus ingat janji kamu sendiri, ya? Hah? Kamu harus menikah sama Yoyo. Enggak, maaf. Tapi Aina mau langsung datang ke pesantren. Aina mau temuin Gus Afif. Aina ke Magelang sekarang. Aina! Loh, kok? Aina! Bu. Bude, Bude. Bu, jangan. Aina! Kalau kamu mau mempermalukan budemu ini di depan keluarga Mas Yoyo, lebih baik kamu bunuh Bude! Ayo bunuh! Paten aku! Ayo bunuh! Aina tolong, Aina, ini budemu nekat nanti loh. Kamu ini nggak ngerti disayangin orang tua kamu ini. Kalau kamu nggak mau bunuh Bude, Bude bunuh diri. Bude, Bude. Mau kowe? Bude. 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 Aina akan menikah sama Mas Yoyo. Ya Allah, aku mohon petunjuk dari Engkau. Karena sesungguhnya aku tidak mau menikah sama Mas Yoyo. Tapi Engkau yang lebih tahu mana yang terbaik. Kuserahkan segalanya kepadamu ya Allah. Karena kelahiran, jodoh, dan kematian adalah takdirmu ya Allah. Aku hanyalah hambamu yang menunduk kepadamu ya Allah. Tapi hamba mohon, berikanlah hamba kelapangan untuk menerima semuanya. Jadi kedatangan saya kali ini mau melamar Aina untuk anak saya Yoyo. Gimana Aina? Kamu terima? Bagaimana? Aina? Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah. Aina, kamu pokoknya tidak akan menyesal nikah sama anak saya. Saya yakin masa depan kamu pasti terjamin. Mas Yoyo. Mas Yoyo akan menjadi imam saya
dan seorang imam harus baik ibadahnya. Saya punya syarat untuk Mas Yoyo. Boleh kan? Aneh-aneh. Bude, bilang aja apa syaratnya. Kalau aku sanggup, pasti akan aku jalanin. Saya mau menikah sama Mas Yoyo. Dengan syarat. Saya nggak mau disentuh sebelum Mas Yoyo menguasai juz amma dan surat Yasin. Aina. Gak apa-apa, Pak Darsun. Saya akan menerima syarat itu. Karena sejak pandangan pertama saya sudah jatuh cinta dengan Aina. Apapun akan saya lakukan untuk Aina. Syarat ini memang berat. Tetapi demi kebaikan saya sendiri, dan agar saya bisa menjadi imam untuk Aina dan anak-anak saya nantinya, saya akan memenuhi syarat itu. Aku akan menjalani semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Menurut hemat saya, lebih baik pernikahan ini harus segera kita lakukan. Oh iya. Pada pertengahan bulan Syawal. Apa? Apa nggak terlalu cepat? Ya enggak apa-apa, Dok. Lebih cepat lebih baik. Ya toh, Pak Kus? Iya. Ayo monggo. Diminum, Pak. Cinta bukan kesempatan. Aku datang ke sini mau melamarmu. Aku mencintaimu, Aina. Kamu udah tahu kalau aku menyimpan hati buat kamu selama ini. Cantik sekali. Pemandangan pagi hari di sana kalau tidak ada kabut. Aku ingin saat bulan Syawal kita sudah menikah. Aku dan kamu bagai surya, selalu dirindukan pagi hari, namun selalu dalam keindahan ada harga yang harus Aku tidak bisa menepati janjiku kemarin. semesta kasih. Tapi insya Allah aku janji, Aina. Aku akan datang sebelum Syawal. Tuhan mengujiku, namun aku percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Aina, kalau kamu memang tidak mau menikah sama Yoyo, sebaiknya kamu kabur aja. Sebenarnya hati aku nggak mau menikah sama Mas Yoyo. Tapi aku udah mengiyakan permintaan Bude. Itu sama aja dengan menepati janji. Allah memerintah hambanya untuk menepati janji. Gak hanya satu ayat. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang meminta untuk kita menepati janji. Surat Ali Imran ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Alaman aufa bi ahidin wataqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi aku gak mungkin mengingkari kata-kata aku. Aina, aku yakin kamu pasti akan sengsara kalau menikah sama Yoyo. Kamu gak mungkin bahagia kalau jadi istri dia. Yoyo tuh kerjaannya hura-hura, gonta-ganti cewek.
pergi ke klub. Apa kamu kuat? Aku minta kamu doain aku ya. Semoga aku bisa bikin Mas Yoyo berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Apa? Sebenarnya tuh ada apa sih? Afif kok akhir-akhir ini murung terus. Iya yo, apa juga ndak tahu itu. Tapi sepertinya ada hubungannya sama Aina. Soalnya Afif itu murung setelah dia pulang dari Purwodadi. Nah ya itu. Apa mereka bertengkar? Atau Aina ingkar janji? Apa pikir sih nggak seperti itu? Karena Aina bukan orang yang seperti itu. Nah terus ada apa ya, Bah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, Bu Nyai, ini ada undangan untuk keluarga Kiai. Oh iya, undangan. Dari siapa? Kurang tahu, Kiai. Tadi ada kurir yang mengantar ke ruang sekretariat. Oh, baik. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah lihat kamu ini kok kerja terus. Apa nggak capek? Kebetulan, Mbah, ada pesanan. Makanya harus beres cepat. Makanya aku ngelembur terus, Mbah. Afif, jujur deh sama Umi. Kamu ada masalah apa sama Aina? Kamu murung terus. Enggak kok. Nggak ada apa-apa kok, Umi. Bener. Bener, Mbah. Viv. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kami hari ini ada di sini untuk menawarkan kalian kesempatan untuk menabung bersama koperasi kami. Karena kalau kalian menabung bersama kami, kalian sudah pasti akan mendapatkan double keuntungan. Kami juga menyediakan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Tidak mungkin di luar sana ada koperasi yang seperti koperasi kami. Banyak anggota kami yang hidupnya sudah sejahtera semenjak bergabung menjadi anggota kami. Mumpung ada kesempatannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan ditunda-tunda lagi. Mas Yoyo, nabung kok pakai bunga sih? Ini kan namanya riba, Mas. Ini bagi hasil, Ibu. Kami ini koperasi syariah, tidak mungkin menggunakan riba. Ingat ya, bagi hasil. Gimana? Tolong kamu jelaskan ke mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, uang kalian itu nantinya akan dipakai untuk menjalankan bisnis. Uang kalian itu berputar dan menghasilkan. Semakin hari, uang kalian akan semakin bertambah dan berkembang. Itulah tujuan Mas Yoyo yang sebenarnya, membuat kalian jadi kaya raya. Kalian mau kan hidup sejahtera? Iya, mau.
Yuk, daftar sama saya ya. Bagaimana, Abah? Apa kita perlu datang? Ya harus hadirlah Umi. Ketika kita diundang, maka wajib hukumnya kita untuk memuliakan undangan itu. Dengan cara kita hadir. Kecuali kita ada unsur atau halangan lainnya. Apalagi yang mengundang ini kan Aina. Sudah seperti anak kita sendiri. Lalu Afif gimana, Bah? Aku ikut, Umi. Abah. Nggak usah, Le. Kamu nggak usah datang. Apa kamu kuat melihat Aina bersanding dengan laki-laki lain? Aku harus datang ke pernikahannya, Bah. Dan insya Allah, aku bisa melupakan Aina selamanya. Ya Allah, ya Rabbi. Engkaulah pengatur segala nasib. Engkaulah penentu segala takdir. Aku akan menikah dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Tidak pernah aku kenal sebelumnya. Tapi aku lebih percaya bahwa engkau tahu mana yang terbaik untukku. Jika memang ini yang terbaik menurutmu untukku, aku ridho menjalani ketetapan. Ya Jabar ya Qahar. Aku mohon, lapangkanlah hatiku untuk menjalani takdirku ini. Agar aku tidak merasa tersiksa menjalani rumah tanggaku. Amin. Allahumma amin. Lalu apa sekarang yang mau kamu lakukan? Aku akan melupakan Gus Afif dan membuka lembaran baru dalam hidupku. Bismillah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Mau belanja kain lagi? Iya, Pak. Silakan, Mas. Dipilih-pilih aja. Iya, Pak. Kasiannya Gus Apip. Pasti hatinya hancur banget tuh. Ngeliat Aina nikah sama si Yoyo. Aina siapa? Mbak Yasmin. Aina itu Mbak, santri dari pesantren. Dia itu sempet dilamar sama Gus Afif. Dan Aina juga udah janji mau nikah sama Gus Afif. Tapi ya namanya juga bukan jodoh ya Mbak. Jadinya Aina sama yang lain gitu Mbak. Gitu. Ya kamu sebagai temannya Gus Afif harus hibur dia. Gimana mau menghibur Mbak? Wong Gus Afif datang ke kawinannya Aina. Sebenarnya gue juga masih kagak percaya sih. Masa si Aina berubah begitu aja ya? Nikah sama orang lain, tahu-tahu ninggalin Gus Afif begitu aja dah. Ya tapi kan kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Aina. Siapa tahu Aina punya alasan lain. Makanya dia terpaksa harus menikah mungkin. Ya sih bener juga ya. Wis lah, daripada gibah, kita bahas yang lain aja, Tun. Iya benar. Mbak Yasmin mau apa? Oh, aku kesini mau nuker bahan yang kemarin aku beli. Oke. Iya, ada di depan sini. Aku pengen ambil Yus, dulu. aku aja, Mbak. Aku nggak usah bantu. Nggak apa-apa, aku senang bisa bantu, Mbak. Ya, bentar, Bu.
Mbak Yasmin, Mas Bahir itu orangnya baik banget tahu. Gue udah kenal lama Mbak sama dia dari awal masuk pesantren. Iya kayaknya ada rasa deh sama Mbak. Mas Bahir masih jomblo loh Mbak. Mbak Yasmin udah punya pasangan belum? Apa udah punya gandengan? Aku sih... Iki Mbak, barangnya. Loh, kok banyak banget? Mas. Itu kantong saya. Kenapa dibawa? Mas. HP model begini paling saya berani hargain di 1 juta, Pak. Piye, Bu? Masa 1 juta, boleh tambahin 200, 300 gitu. Aduh, nggak bisa, Bu. Udah harganya. Kakak mau ah? Aku tak cari konteran aja yuk. Aduh. Siapa tahu lebih mahal. Mau berapa konter lagi? Bapak udah capek keliling. Udah lepas aja. Tapi main 1 juta, Pak. Iya, lepas aja. Ya wes deh, nggak apa-apa deh. Juta ya. Ya. Nih, dihitung lagi 1 juta. Apa kita nggak kebagian berangkatnya Umi? Enggak, Abah. Umi memang berangkat lebih cepat karena Umi mau bertemu Aina sebelum Aina ijab kabul. Semoga acaranya lancar-lancar saja ya Pak Kusmono. Dan semoga juga semesta akan mendukung ya Pak. Amin, amin, amin. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Pak, saya izin untuk cek tempat yang lain ya Pak. Iya, iya, iya. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Terima kasih keluarga sudah dari diundang. Magelang. Terima kasih atas kedatangannya. Keluarga dari Magelang. Apa jangan-jangan itu Gus Afif, Kiai, dan Bung Nyai? Ngapain mereka baru datang sekarang? Minta maaf. Percuma udah telat kali. Emang minta maaf segampang itu? Gus Afif pikir mainin perasaan orang, mainin cinta tuh segampang itu? Ya enggak kali. Ih, ngebahas Gus Afif tuh bikin aku gerah tau nggak? Aku izin keluar dulu ya. Aku pengen ngeliat persiapan di depan, ay. Bah, aku cari Aina dulu ya. Lu dengar tadi, Di? Keluarga dari Magelang baru datang. Iya, gue dengar. Itu pasti si Afif. Gue sengaja ngundang dia. Bagus deh dia datang. Biar dia bisa lihat gue nikah sama Aina. Aina, kamu cantik sekali. Makasih, Bung Nyai. Tapi kenapa mendadak, Nak? Gus Afif, Bung Nyai. Gus Afif mengingkar janji. Ingkar janji? Ingkar janji apa? Permisi, Mbak Ina. Udah waktunya. Ijab kabul mau dimulai. Ya udah, Ibu keluar ya. Kamu ingkar janji sama Aina? Ingkar janji?
Janji apa, Umi? Mana Umi tahu. Memang janji apa? Aku pernah janji sama Aina, Umi, bahwa aku akan datang melamar bersama Abah dan Umi sebelum Syawal. Aina sendiri yang bilang bahwa dia akan menungguku lebih dari 1 Syawal. Agar aku bisa mengumpulkan uang dan bisa punya penghasilan. Sampai tiba-tiba Aina mengirimkan aku pesan bahwa dia akan menikah dengan Yoyo. Itulah sebabnya di hari itu aku langsung datang ke rumah Pak Ade. Tapi Aina tidak mau menemuiku, Umi. Mungkin ada janji lain, Le. Ingat-ingat janji apa? Aku nggak punya janji apa-apa lagi selain itu, Umi. Umi bisa lihat sendiri chatnya. Karena semua sudah berkumpul, sebentar lagi akad nikah akan segera dimulai. Mas Yoyo sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Raden Haryo Carloto bin Kusmono, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Aina Mardea binti Abdullah Jalal dengan mas kawin emas seberat 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aina Mardea binti Abdullah Jalal dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah rabbil alamin, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a. Aina, buka pintunya! Aina! Sebentar, Mas. Astagfirullahaladzim. Ingat soal perjanjian kita, Mas. Gue yakin sih si Aina tuh masih mikirin si Afif. Sampai dia nggak mau gue sentuh. Mati lu! Aku yakin kamu pasti bisa dengar aku, Gus. Aku mohon, bertahanlah. Cinta bukan kesempatan, terlahir dari rasa debar. Di beningnya mataku ini, aku menyimpan wajahmu. Cinta bukanlah senja yang nyaman untuk dinantikan. Tak bisa ku merampungkan, harus sabar tanpa kesudahan.